Faisal Idris, atau kalau dalam media sosial itu di Facebook itu amat dikenali sebagai Pak Faisal KS, Kuala Selangor. Usia saya 60 tahun, warga emas. Saya adalah peternak dan petani sepenuh masa. Keterlibatan dalam bidang ini selama 14 tahun sebagai mengambil segmen petani R&D. Saya bermula sebagai guru bahasa Inggris. Lalu selepas itu saya memasuki bidang journalism. Saya berhenti daripada kerja di ibu kota, berundur ke kampung untuk meneroka kampung yang terbiar. Pada masa yang sama, saya membangunkan satu teknologi pemakanan, ternakan. Daripada rumput ini kita jadikan rumput peram ataupun silage ataupun silase, yang mana proses itu adalah proses fermentasi ya. Karena saya dapati rumput yang segar itu kadang-kadang dia ada pacat, ada cacing, ada bakteri, ada patogen kan. Jadi kita bagi pada kambing, kambing boleh kembung. Maka saya cipta keadaan itu di mana pada keadaan biasa fermentasi silage itu berlaku 21 hari. Tetapi dengan anjakan tenaga ataupun biological energy harvesting, saya berjaya memendekkan proses fermentasi atau penapaian itu dari 21 hari kepada 2 hari. Setelah melalui proses penalaan, uji coba selama 4 tahun. Jadi bermakna proses yang begitu menjadi pendek dan menjadi cost efektif. Hari ini saya ramai daripada pengusaha-pengusaha itu yang merupakan bertalaki dengan saya, belajar dengan saya, melaksanakan dalam bidang itu, dan ini menjadi pendapatan baru. Dimana kalau 1 ton silage itu boleh dijual Rp300. Kalau yang segar begini, yang ini ya, mungkin 150 1 ton, ya. Ya itu 300. Jadi kaedah penanaman juga saya sudah revolusikan. Jadi saya merevolusikan juga kaedah penanaman. Ini Napier hybrid ya. Saya menanam pada jarak 5 kaki, bukan kebiasaan tanam jarak rapat-rapat 1 kaki itu. Jadi saya melihat pada cost ya. Bila saya melihat pada cost efektif, saya tanam jarak 5 kaki. Bermakna kalau 1 ekar hanya tanam 1.700 pokok. Tetapi menghasilkan lebih tinggi daripada tanam yang rapat-rapat itu. Karena kemampuan mencapai 30 hingga 40 tan adalah biasa. Ya. Jadi kalau 40 tan, 30 tan lah cakap. 1 tan 100 atau 150, bermakna setiap 40 hari pengusaha Napier mampu mendapat pendapatan 3.000 hingga 4.000 setiap 40 hari. Kasar ya, pendapatan kasar. Karena saya R&D farmer, itu kajian-kajian itu yang saya laksanakan itu yang seperti yang ini satu daripadanya. Menjadi research farmer juga boleh mendatangkan keberhasilan yang tinggi. Dalam jangka masa yang panjang, saya punya keyakinan dia akan diterima dan kita boleh pergi jauh, boleh menandingi rakan-rakan jiran negara kita seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, yang telah jauh meninggalkan kita dalam bidang pertanian. Nah, Napier ini asalnya 30 tahun dulu dibawa masuk. Dia dari Afrika. Napier ini nama seorang jenderal ya. Di Afrika tu ketika itu orang Inggris kan apabila dia menakluk kawasan dia bawa ternakan sekali kan. Kambing, lembu. Jadi kambing-kambing asyik dimakan harimau, singa. Jadi jenderal ini kata, kalau begitu kurung saja kambing, kita cari rumput yang sesuai untuk bagi makan. Maka jumpalah rumput yang sesuai, lalu diberi nama Napier. Jack Napier kalau tak silap saya, sempena nama jenderal itu. Kalau di sini Pak Faisal develop balik, keluar yang ini. Ini ya dengan ketinggian yang 10 kaki masih lembut ya. Yang ini yang saya kata boleh capai sampai 40 ton satu ekar.
dia telah melalui proses penyesuaian di Malaysia. Kegunaannya yang seperti itu untuk ruminan ya. Ruminan itu adalah makanan ternakan kambing, biri-biri, domba, lembu, kerbau. Kuda juga boleh, arnab juga boleh. Bergantung kepada tuntutan kepada gajah juga boleh. Kelebihan pohon macam ini adalah bila kamu tebang, dia akan tumbuh semula. Jadi tanam sekali, jaga kawasan, taruh baja, 40 hari potong lagi, harvest. Jadi yang paling boleh dapat murah, cost efektif ini. Macam saya, keluasan saya ini di sini 3 ekar ya. Tapi apa yang ada saya ini mampu memberi makan sebanyak 300 ekor kambing berterusan. Jadi bagaimana kamu mengurus kawasan itu lebih penting. Kalau kawasan luas tapi tak diurus bagus, tak berhasil juga kan. Risikonya dalam pertanian ini, pertama biasalah kerana kita berinteraksi dengan alam. Ya. Itu Allah bisa tegal biasa, misalnya banjir. Kita tahu banjir, apa harus kita buat kalau berlaku banjir? Bencana yang tidak dijangka seperti penyakit. Ya. Misalnya sekarang ini COVID. COVID ini adalah risiko luar jangka yang sangat memberi kesan yang kronik kepada peternak. Risiko kedua itu mungkin risiko luar jangka, yaitu kecurian misalnya. Itu luar jangka itu kan. Tengah kamu aman-aman aja, terus kena samun. Kemudian risiko ketiga adalah risiko pemasaran. Bagi orang yang mungkin macam saya tidak ada masalah-masaran, tapi kalau petani-petani biasa itu, dia tak ada punya kepakaran untuk pemasaran, dia tahu pelihara yang baik dia boleh. Maka itulah peranan badan-badan seperti FAMA, Jabatan Hewan, ataupun badan-badan seperti Nafas, ya, harus ke depan untuk membantu ini. Sebagai petani, alhamdulillah ada boleh makan minum yang cukup, boleh pakai baju yang baik, boleh makan apa-apa yang kamu suka, makan kambing kau mahal kau. Pada masa yang sama, saya selalu dipanggil untuk memberikan kuliah-kuliah awam, memberi bimbingan bengkel pendidikan. Kalau mau dibandingkan itu, kalau orang pendapatan gaji 4.000 sama saya 4.000, saya rasa sedikit lebih selesa lah. Nah, tapi kita petani kan, begitu aja. Kenapa selesa? Karena kos kita tak tinggi. Saya tak perlu pakai tali leher, saya tak perlu pen mahal, saya tak perlu kasut Johnson, apakah yang mahal-mahal itu. Jadi kalau 3.000 itu pun selesai itu. Jadi subjektif ya. Nah, pendapatan itu juga subjektif. Kecil tapi besar, besar tapi kecil. I always believe to start something with zero and you build up until the highest level. Frankly memang kosong. Ya, maka itu ya karena itu kalau orang-orang yang seperti saya ini ramai itu yang dia pergi jauh karena bagi dia kalau jatuh bangun, jalan lagi. Itu proses macam kita seorang bayi kan, membesar, jatuh bangun, akhirnya besar. Itulah rahasianya yang paling tidak ada dan tidak mau diperhati oleh anak-anak muda. Saya bilang anak muda, kamu boleh berlari lagi. Usia kamu 30. Kamu ada masa 30 tahun untuk buat, laksana. Kalau jatuh kamu bangun, jangan harap bantuan, jangan minta-minta tunggu-tunggu bantuan, jalan saja. Mula kecil. Berikan keutamaan kepada tuntutan yang utama. Apa keperluan kamu, apa kehendak kamu harus bedakan. Ini motivasi saya kepada anak-anak muda kan. Memang tak ada anak muda yang mau masuk bidang pertanian ini. Yang keluar kolej pertanian pun tak jadi petani. Bagi petani tak ada kegagalan. Bapak-bapak kita tu semua ada gagal kan dia bilang. Kambing 10 ekor anak semua masuk universiti juga. Dia tak pernah mengadu dia gagal.